Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fianti Kanitiaya dari kelas C2 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Statistika tentang korelasi dan analisis korelasi. Pertama-tama, apa sih itu korelasi atau analisis korelasi? Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengatur kekuatan hubungan antar variabel. Sedangkan analisis korelasi merupakan cara untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel. Teknik statistik yang dapat digunakan dalam menganalisis antar variabel itu ada 3. Yang pertama tentang koefisien korelasi, yang kedua koefisien penentu atau koefisien determinasi, dan juga analisis regresi. Yang pertama itu koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau dilambangkan dengan huruf R kecil merupakan bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antar variabel ataupun arah hubungan dari variabel-variabel. Nilai R ini bergerak dari negatif 1 sampai positif 1. Kekuatan hubungan diketahui dari nilai angka, sedangkan arah dinyatakan dalam bentuk positif dan juga negatif. Tingkatan korelasi serta kekuatan hubungan. Apabila si nilai korelasinya itu 0, maka tingkat hubungannya itu tidak berkorelasi. Sedangkan dari 0,01 sampai 0,40, maka tingkat hubungannya itu rendah. Dan apabila nilai korelasinya itu dari 0,41 sampai 0,80, maka tingkat hubungan itu cukup. Dan apabila nilai korelasinya dari 0,81 sampai 0,99 itu tinggi. Dan apabila si nilai korelasinya itu 1, maka tingkat hubungannya itu sangat tinggi. Untuk rumus mencari nilai koefisien korelasi atau R kecil itu sama dengan sigma R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dipangkatkan lalu dikalikan lagi dengan N dikali sigma X sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dipangkatkan. Lalu yang kedua itu ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau kita sebut juga dengan KD, dilambangkan dengan KD, adalah angka yang menyatakan kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh satu atau lebih variabel dari X atau disebut juga dengan variabel bebas atau variabel Y, yaitu variabel terikat. Rumus untuk mencari koefisien determinasi itu bisa dikatakan sama dengan R kuadrat, R dipangkatkan, atau R sama dengan N dikalikan A sigma Y ditambah B dikurangi sigma XY ditambah B sigma XY kuadrat dikurangi sigma Y dibagi N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dipangkatkan. Untuk contoh soal, misalnya telah diketahui beberapa hubungan antara besarnya pendapatan seseorang dengan pengeluaran per bulan. Di sini diketahui ada 6 sesuai dari yang di atas ya. Jadi di mana pendapatan itu dari orang pertama pendapatannya 800, lalu konsumsinya 300, orang kedua pendapatannya 900, konsumsinya 300, pendapatannya 700, konsumsinya 200, lalu pendapatan keempat ada yang 600, konsumsinya 100, dan selanjutnya. Maka telah diketahui
Untuk sigma Y berjumlahkan 4.500. Lalu ada juga sigma X berjumlahkan 4.500. Lalu sigma Y berjumlahkan 1.300. Lalu ada sigma X kuadrat berjumlahkan 3.430. Lalu ada sigma Y kuadrat berjumlahkan 330.000. Lalu ada sigma XY yang berjumlahkan 1.010.000. Lalu si N-nya itu ada 6. Untuk penyelesaiannya, kita pertama-tama mencari koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu dari rumus telah dimasukkan R sama dengan 6 dikali 1.010.000 dikurangi 4.500 dikalikan 1.300 dibagi akar dari 6 dikali 3.430 dikurangi 4.500 pangkat 2, lalu dikalikan lagi dengan akar 6 dikali 310 dikurangi 1.300 pangkat 2 sama dengan lagi apabila dijumlahkan akan menjadi 210.000 per atau dibagi dengan akar 330 dikali 170. Maka dari situ akar telah ditemukan. Pertama-tama kan kita nyari dulu akar nih. Nah, si akarnya itu udah ditemukan. Akar dari 130.000 itu 574,4563 sekian. Sedangkan untuk akar dari 170 itu 412,3106 sekian ya. Lalu itu kan dikalikan nih. Nah, setelah itu maka ditemukanlah 210.000 dibagikan 236.854,4. Maka si hasilnya itu sebesar 0,566. Salah, 0,886621. Jadi, si nilai koefisien korelasinya atau si R itu sebesar 0,886621. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.